Nah, kamu kan sekolah di UIN Raden Mas Said Muda, jurusan perbankan syariah kan? Kamu pernah bilang sama bapak, kalau kamu ada matkul warga-warga negaraan, harusnya kamu tahu dong, apa isi politik yang ada di negara Indonesia ini. Bapak mau kasih pertanyaan. Sebutkan dan jelaskan 3 hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Kamu tahu nggak? Iya Pak, Riki tahu. Riki jelasin ya. Yang pertama ada hak untuk memilih dan dipilih. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, seperti pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah. Yang kedua ada hak untuk mengeluarkan pendapat. Warga negara Indonesia memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran secara bebas, baik lisan maupun tulisan melalui media sosial atau massa lainnya. Yang ketiga ada hak untuk mengakses pendidikan dan kesehatan. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mengakses pendidikan dan kesehatan yang layak dan memadai. Untuk kewajiban warga negara Indonesia, yang pertama, ada kewajiban menghormati dan melaksanakan undang-undang. Warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati dan melaksanakan undang-undang yang berlaku termasuk konstitusi dan peraturan lainnya. Yang kedua, ada kewajiban untuk bayar pajak. Setiap warga Indonesia memiliki kewajiban untuk bayar pajak yang wajib dibayarkan sebagai sumber pendapatan negara untuk mendapatkan kegiatan pemerintah dan pembangunan. Yang ketiga, ada kewajiban untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional, baik melalui kegiatan ekonomi atau sosial atau politik. Baiklah nak, Bapak udah mengerti. Sekarang Bapak minta tolong jelaskan perbedaan antara negara kesatuan dan negara federal, serta berikan contoh masing-masing. Gampang Pak, Riki jelasin ya. Negara kesatuan adalah bentuk negara di mana seluruh kekuasaan pemerintahan berada di tangan pemerintahan pusat. Meskipun ada pembagian administrasi atau daerah, kewenangan untuk membuat kebijakan dan mengatur urusan negara tetap berada di pemerintahan pusat. Negara kesatuan umumnya memiliki sistem pemerintahan yang lebih terpusat dan tidak membolehkan pembentukan negara bagian yang memiliki kekuasaan politik yang independen. Ciri-ciri negara kesatuan: pemerintahan pusat memiliki kewenangan yang lebih besar, bahkan daerah hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan yang sudah ditentukan oleh pemerintahan pusat. Tidak ada pembagian kekuasaan politik yang signifikan antara pemerintahan pusat dan atau daerah-daerah memiliki otonomi terbatas hanya dalam urusan administrasi dan implementasi kebijakan. Contoh negara kesatuan seperti Indonesia, Jepang, dan Prancis. Untuk negara federal adalah bentuk negara di mana kekuasaan pemerintahan dibagi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah atau negara bagian. Dalam negara federal, setiap negara bagian memiliki otonomi dan kewenangan yang cukup luas dalam beberapa hal seperti legislasi, kebijakan fiskal, dan hukum. Pemerintahan pusat dan negara bagian memiliki kewenangan yang jelas dan terpisah, namun tetap dalam kerangka satu negara. Ciri-ciri negara federal: pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan negara bagian cukup jelas dan diatur dalam konstitusi. Negara bagian memiliki otonomi yang cukup besar dalam membuat kebijakan tertentu tanpa campur tangan langsung dari pemerintahan pusat. Biasanya ada perbedaan dalam kebijakan sosial, ekonomi, dan hukum antara negara bagian yang berbeda. Oke nak, mantap. Ternyata kamu pintar juga ya. Sekarang jelaskan kepada Bapak, apa peran penting Pancasila dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Pancasila itu sangat penting Pak bagi warga negara Indonesia. Lagi jelasin ya beberapa alasan kenapa Pancasila itu sangat penting bagi warga negara Indonesia. Yang pertama, sebagai dasar negara, Pancasila adalah ideologi negara Indonesia yang dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan mengadopsi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Indonesia dapat menciptakan keselarasan dan harmonis meskipun memiliki beragam suku, agama, dan budaya. Yang kedua, menciptakan toleransi antar umat beragama. Salah satu sila Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan agama dan kepercayaan. Ini membantu menjaga kedamaian antar umat beragama di Indonesia yang sangat majemuk. Yang ketiga, menjaga persatuan dalam keberagaman. Dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, Pancasila menekankan pentingnya menghargai hak asasi manusia dan menjunjung tinggi martabat manusia yang mengarah pada penerimaan terhadap perbedaan sosial, budaya, dan ras. Yang keempat, menjaga ras persatuan. Pancasila mengajarkan nilai gotong royong dan musyawarah untuk menciptakan mufakat yang terjamin dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini memperkuat rasa persatuan di antara masyarakat dengan mengedepankan kerjasama dan keputusan bersama. Yang kelima, menjamin keadilan sosial. Melalui keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pancasila berkomitmen untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa mengandung latar belakang etnis, agama, atau golongan. Ini mengurangi potensi konflik dengan ketegangan antar kelompok. Baiklah, ini pertanyaan Bapak yang terakhir ya. Jelaskan peran media massa dalam membangun kesadaran politik warga negara Indonesia. Kamu tahu nggak? Media massa memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kesadaran politik warga negara. Berikut adalah beberapa peran media massa dalam membangun kesadaran politik. Yang pertama, mengonfirmasikan.
Media massa menyediakan informasi tentang isu-isu politik, kebijakan pemerintah, dan aktivitas politik lainnya. Informasi ini membantu warga negara memahami situasi politik dan membuat keputusan yang sangat tepat. Yang kedua, mengedukasi. Media massa dapat mengedukasi warga negara tentang proses politik, hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya partisipasi politik. Yang ketiga, mengkritisi. Media massa dapat mengkritisi kebijakan pemerintah dan aktivitas politik lainnya, sehingga membantu warga negara memahami kelebihan dan kekurangan kebijakan tersebut. Yang keempat, menggalang opini publik. Menyediakan media massa dapat menggalang opini publik tentang isu-isu politik, sehingga membantu warga negara memahami pendapat dan pandangan masyarakat tentang isu-isu tersebut. Yang kelima, mempromosikan partisipasi politik. Media massa dapat mempromosikan partisipasi politik warga negara seperti mengikuti pemilihan umum, mengikuti diskusi politik, dan mengikuti aktivitas politik lainnya. Dalam membangun kesadaran politik warga negara, media massa harus pertama objektif, akurat, transparan.